Shalom sahabat Alpha Tribe Ministry dimanapun berada, yang selalu tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan senantiasa menjaga kesehatan sebagai bukti bahwa kita juga mengasihi diri kita sendiri ya. Karena kita bertanggung jawab sama Allah yang menciptakan kita, sehingga kita harus menjaga kesehatan kita sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari kasih Allah itu. Sahabat Alpha, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali ya, yang sedang menjadi kegelisahan, menjadi kekhawatiran banyak orang nih hari-hari ini. Karena katanya ada isu bahwa antikris semakin kuat, satanik semakin kuat. Masa sih? Nah, gimana kita bisa mengetahui hal-hal seperti ini dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita akan menyapa dulu Om Yan. Shalom Om, apa kabar Om? Halo, puji Tuhan, baik. Iya Om, ini lagi ramai nih ya Om. Orang khawatir karena akhir zaman udah mau deket, antikris ini semakin kuat katanya Om. Terus yang aliran satanik udah semakin berani juga muncul gitu. Nah Om, apa yang harus kita lakukan Om sebagai orang Kristen? Perlengkapan apa yang harus kita pakai gitu? Makanya Om, hari ini kita mau ngebahas perlengkapan senjata Allah dari Efesus 6 ayat 10 sampai 17 ya Om. Nah itu Om, orang Kristen ini harus kuat ya Om dalam iman, karena kan melawan iblis gitu. Kan kalau dari Efesus 6 itu ayat 10, ayatnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah ini pasti ada sesuatu ya Om. Terus di ayat yang selanjutnya juga dibilang ada roh-roh jahat di udara. Nah sebelum masuk lebih jauh nih Om, siapa Om yang dimaksud roh-roh jahat di udara itu? Dan kenapa Paulus selalu menekankan hendaklah kita harus kuat dalam Tuhan? Alkitab sudah memberikan ya petunjuk-petunjuk yang cukup jelas kalau orang mau mempelajarinya ya secara serius, terutama itu perjanjian baru. Memang tentu saja perjanjian baru kurang bisa dipahami kalau kita belum mempelajari perjanjian lama gitu. Tapi perjanjian baru lebih mudah dipahami dibandingkan dengan mempelajari perjanjian lama, karena kalau perjanjian lama itu konteksnya kan itu yang sudah gimana gitu ya, zaman-zaman sejarah kuno gitu, sejarah purba. Nah kalau perjanjian baru kan latar belakangnya itu sesudah Masehi. Oh iya. Jadi zaman Yesus gitu ya, dan kesini. Nah gitu. Jadi ada yang menasihatkan kalau mau belajar Alkitab ya, katanya belajar perjanjian baru dulu, baru belajar perjanjian lama, terus belajar lagi perjanjian baru. Gitu. Iya. Kan kita itu orang Kristen harus kuat Om. Nah kenapa Paulus selalu menekankan kita harus kuat gitu Om? Ya baiklah. Jadi umat Kristen itu kan pengikut Yesus Kristus, terutama yang sudah mengalami keselamatan dan lahir baru. Maka musuh Tuhan Yesus Kristus ya terutama itu kan iblis gitu ya, dan anak buahnya dan alat-alatnya yang dipakai. Nah itu jadi kita dari sejak kita percaya Tuhan Yesus Kristus sudah mengalami keselamatan, kita harus menyiapkan diri atau disiapkan oleh hamba-hamba Tuhan supaya kita bisa menghadapi itu semua serangan-serangan. Nah serangan-serangan itu terutama menyerang iman ya, iman percaya, tetapi juga suka melemahkan kasih yang didapatkan dari Tuhan Yesus gitu ya. Yang kita mau mencoba mengungkapkan kasih itu yang benar bagaimana, lalu juga mengurangi juga atau melemahkan pengharapan kita terhadap apa yang disediakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya orang Kristen ya dari sejak percaya dan mengalami keselamatan harus disiapkan menghadapi itu serangan-serangan itu ya, supaya kita jangan sampai imannya gugur, kasihnya menjadi tawar gitu, atau pengharapannya jadi lenyap. Nah itu jangan sampai terjadi begitu. Oh iya, makanya harus kuat ya Om ya Om. Nah Om, iya
Terus Om, ini ada yang unik ya Om di Efesus 6 ini Om. Kalau di ayat 11 itu kan dibilang supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, supaya kita dapat bertahan. Tapi di ayat 13 dibilangnya supaya kamu dapat melawan, katanya Om. Jadi ini lebih kuat lagi ya Om. Kalau di ayat 13 itu supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah Om, berkaitan dengan hari jahat ini Om, siapa sih Om yang dimaksud di ayat selanjutnya itu ya, ayat hafalan ini kayaknya ya Om, kalau di gereja ya Om, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, mereka melawan penguasa pemerintah dan seterusnya, tapi melainkan roh-roh jahat di udara. Nah ini roh-roh jahat di udara ini siapa sih Om? Apakah ini antikris? Ya, jadi ini harus dipahami ya oleh setiap orang Kristen atau orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya, atau mereka yang tertarik kepada agama Kristen, bahwa tidak semudah itu untuk menjadi pengikut agama Kristen. Kalau sekedar beragama Kristen ya gampang aja dah ya, ikut-ikutan gitu. Tetapi kalau untuk menjadi orang Kristen sejati, itu kan pertama-tama kan itu harus mengalami keselamatan dan kehidupan baru ya. Itu syarat mutlak. Jadi kalau tidak mengalami keselamatan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya sekedar beragama Kristen, itu akan terbuang, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Jadi dari awal harus dikasih tahu, ini bukan sekedar memilih agama Kristen atau masuk agama Kristen atau masuk anggota gereja, tapi harus mengalami keselamatan lahir baru secara rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu diperlengkapi supaya kuat dalam iman, kuat dalam kasih, kuat di dalam pengharapan yang kekal. Itu intinya. Ya Om. Terus juga Om, kalau bisa disederhanakan gitu Om, ya antikris itu siapa Om sebetulnya Om? Ya, antikris itu ya iblis, tapi dengan banyak muka. Oh iya Om, sederhananya gitu ya Om. Jadi antikris itu ya iblis dengan segala muka. Terus kan ada definisi juga katanya Om, antikris itu berarti siapapun yang melawan Yesus Kristus. Tapi di surat 1 Yohanes 2 ayat 18, terus di Yohanes 1 ayat 7, terus juga Tuhan Yesus sendiri bilang ya Om, bahwa katanya ada roh antikristus gitu. Jadi ini sebetulnya antikris itu roh bentuknya atau bentuknya gimana Om? Ya, jadi di belakang semua orang ya yang memusuhi penyebaran Injil atau yang mau melemahkan iman orang Kristen atau semangat orang Kristen, itu memang adalah iblis yang kemudian lebih fokus menjadi roh antikristus gitu. Sebenarnya itu wajah sebenarnya ya iblis lah, tapi dengan berganti wajah, macam-macam wajah, itu untuk menghancurkan iman orang Kristen. Iya. Nah ini ya Om, sahabat Alpetra, sebelumnya ini saya sarankan membaca ya di 1 Yohanes 2 ayat 18 dan seterusnya ya tentang antikristus ini ya, karena supaya nanti paham ketika Om menerangkannya juga gitu Om. Nah kan waktu zaman Paulus itu Om juga dibilang sekarang telah bangkit antikristus. Nah apalagi zaman sekarang katanya Om, antikristus itu mulai terang-terangan, antikristus itu mulai gimana gitu, mulai menunjukkan eksistensinya lah, kira-kira gitu ya Om. Nah ini Om, satanis sama antikristus itu sama atau beda Om? Sebenarnya sama tetapi ya. Jadi kalau antikris itu, roh antikris itu fokus untuk menyerang umat Kristen ya, supaya melemahkan iman orang Kristen, melemahkan kasih orang Kristen, melemahkan pengharapan orang Kristen. Tapi kalau satanik itu lebih luas, jadi merusak umat manusia lah. Gitu, kalau satanik itu. Jadi pokoknya yang namanya manusia kalau bisa mah dihancurkan lah itu oleh roh jahat itu. Nah tapi kalau yang antikris itu fokus
menyerangnya umat Kristen, apalagi hamba-hamba Tuhan gitu. Oh, hamba-hamba Tuhan yang paling diserang ya Om ya. Terus juga kan kalau Ya, dengar dulu di kesaksian ya, ada seorang yang katanya pernah menjadi pemimpinnya gereja setan lah di sini gitu, penganut satanis. Sekarang sih dia udah jadi hamba Tuhan kan, bahkan jadi artis yang terkenal lah gitu. Nah kan sering kali katanya mereka tuh yang satanis itu masuk ke gereja, terus masuk di ruang ibadah itu mereka melakukan serangan ya Om, di gereja itu supaya pada ngantuk, supaya pendetanya ngaco khotbahnya gitu. Apa gitu ya Om? itu hanya gejala-gejala di luar ya, sebenarnya bukan begitu. Jadi pertama menyerang memang hamba-hamba itu diserangnya itu secara ajaran. Oh, ajarannya ya. Nah, juga tentu saja secara imannya, ya juga kehidupan rohaninya, supaya kasihnya melemah, supaya pengharapannya melemah. Jadi orang mau jadi hamba Tuhan, terutama menjadi gembala sidang ya, itu tidak mudah, itu diproses ya. Satu pihak itu musuh-musuh juga mencoba melemahkan dan mengacaukan. Satu pihak lagi Tuhan Yesus juga memberikan kesempatan untuk hamba Tuhan itu ya diproses gitu. Ada tahapan-tahapannya. Jadi bagi orang yang ingin menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus, itu harus siap mental. Jadi bukan hanya siap iman, siap mental juga. Dan jaga kesehatan juga. Nah, iya betul Om. Iya Om. Oke Om. Nah ini Om, kita lanjutin ya Om, dari Efesus pasal 6 ini ya Om. Ini kan dituliskan di sini Om, di ayat yang ke-13 itu ya Om. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, nanti kita bahas ya Om, perlengkapan senjata Allahnya kan disebutkan di ayat selanjutnya itu. Tapi sebelum ke situ Om, mengingat ada serangan-serangan ini dan dari ayat yang baru kita baca, supaya kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena memang sekarang katanya Om, apa barcode juga itu antikris, itu programnya 666 katanya. Terus sekarang ada chip yang ditanamin di dalam tubuh manusia. Terus udah mulai kalau nggak punya apa untuk pembayaran nggak bisa beli apa-apa katanya gitu Om. Seperti yang sudah diprediksikan sebelum-sebelumnya gitu. Nah juga buat sahabat Apetra yang menonton antikris, barcode dan chip ini udah pernah kita liris ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sahabat Apetra, bisa lihat di scroll aja di channel kita. Nah Om, ini gimana Om? Program-program ini katanya semakin ini ya. Bahkan kemarin waktu ada COVID, ada virus COVID itu dicurigainya pada disuntikin, masukin chip 666 katanya. Nah itu gimana tuh Om? Jadi itu tentang nanti hanya orang yang dipasang itu ya, semacam chip atau apa yang boleh berjual beli ya, atau boleh dalam aktivitas ekonomi, itu memang belum. Cuman langkah-langkahnya sudah mulai. Serangan-serangan itu terutama ditujukan kepada iman Kristen gitu. Jadi ya umat Kristen ini dari awal harus sudah disiapkan, harus kuat iman, kuat mental, jaga kesehatan, harus dilengkapi juga dengan pemahaman kebenaran yang pokok-pokok gitu ya. Jadi orang Kristen tidak harus mengenal kebenaran secara detail, tapi yang penting iman, pokok-pokok imannya itu harus jelas ya. Dan tentu saja harus juga memiliki kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu kalau bisa ya. Meskipun tidak ada orang yang seperti Yesus ya, tapi kita mengarahnya ke sana gitu, supaya iman kita kuat, kasih kita juga kuat. Itu di 2 Yohanes 1 ayat 7 Om, mungkin dibacain dulu kali ya Om. 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ah, ini gimana Om penjelasan ayat ini Om? Agak sensitif juga ya kayaknya Om ini ya ayatnya. Jadi
itu aliran yang dibilang filsafat waktu itu, yang disebutkan oleh Yohanes itu. Jadi mereka itu mengatakan tidak mungkin bahwa firman Allah itu betul-betul menjadi manusia gitu seperti kita. Makanya karena tidaklah manusia bisa mentaati firman Allah atau kehendak Allah. Jadi katanya yaitu Kristus itu menjadi seperti manusia gitu. Jadi kalau menjadi manusia daging seperti manusia pada umumnya kan tidak mungkin bisa mentaati kehendak Allah. Nah, itu menyerang umat Kristen di apa zamannya Rasul Yohanes gitu di sana. Itu ya di kekaisaran Romawi itu kan macam-macam pengaruh, tapi yang dominan itu filsafat Yunani, meskipun secara politik yang berkuasa itu Romawi. Ya Om, secara politik kan Romawi ya Om. Jadi filsafat Yunani itu, nah salah satunya itu yang mengatakan manusia dalam keadaan daging ini tidak mungkin bisa, karena katanya darah dan daging ini lemah, tidak mungkin mentaati. Tapi itu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes itu menekankan bahwa betul-betul bahwa Kristus itu menjadi, walaupun dalam rupa manusia, dalam keadaan manusia bisa mentaati kehendak Allah secara sempurna. Ya kalau kita sih tidak bisa menjadi sempurna, tetapi bahwa kita juga bisa menuju seperti Kristus itu, bisa mentaati kebenaran Allah di dalam Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ajaran yang datang itu melemahkan semangat orang Kristen untuk mentaati ajaran Kristus. Sekarang juga sama. Banyak orang yang menyerang begitu. Tidak mungkin katanya kita mempraktekkan ajaran Kristus gitu. Itu di lingkungan gereja aja ada yang mengatakan begitu. Pengaruh dari filsafat itu. Om. Gitu. Makanya filsafat itu pengaruhnya ini juga ya Om, apa namanya, sangat berpengaruh ya filsafat itu ya Om ya, berbahaya gitu buat orang yang mempelajarinya kalau nggak bisa nggak bisa memfilternya gitu ya Om. Ajaran filsafat ini bisa mengganggu juga ya Om ya, gitu. Ya betul, makanya jadi orang Kristen itu harus mencoba, kata Tuhan ini, menjadi seperti anak itu. Menjadi anak kecil itu bukan berarti menjadi bodoh, tapi jangan terpengaruh oleh filsafat-filsafat yang mempengaruhi manusia pada umumnya. Jadi kita fokus kepada firman Tuhan dan mentaatinya dengan kuasa Roh Kudus gitu. Nah, bagaimana kita menghadapi filsafat-filsafat atau ajaran-ajaran di luar itu? Ya kita boleh tahu, tetapi kita hanya berpegang kepada firman Tuhan gitu. Ada filsuf-filsuf Kristen ya, mereka itu mencoba menolong gitu ya. Nah, kalau orang belajar banyak filsafat, ya bolehlah belajar dari filsuf-filsuf Kristen juga. Tapi bagi jemaat kebanyakan yang tidak memahami filsafat ya, yang rumit itu, ya fokus kepada firman Tuhan, lalu dijelaskan untuk dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan mempersulit kita dengan pemahaman yang rumit-rumit. Jadi yang penting itu firman Tuhan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, yang sederhana, gitu. Iya Om. Apa yang dilakukan orang Kristen saat ini Om menghadapi antikristus dan satanis atau siapalah, kan kata Om tadi sama aja sebetulnya. Di surat Yohanes juga dituliskan ya bahwa roh penyesat atau roh yang mungkin ada mengganggu pikiran manusia untuk menolak siapa Yesus, baik kemanusiaannya, kealahannya, itu udah pasti antikris. Dan sampai sekarang tadi Om udah singgung, sampai sekarang mereka akan terus mengganggu. Zaman dulu ya Om, ganggu terus. Nah Om, untuk selanjutnya Om, supaya kita bisa melawan itu ya, tadi kalau dari surat Efesus yang ayat 11 sama 13, kita lanjutin Om. Ini di surat Paulus kepada jemaat Efesus. Mungkin pertanyaan nanti Om bisa jelasin Om apa maksud dari ayat-ayat ini gitu Om, di ayat yang ke-14 sampai ke-17 ya Om. Saya bacain dulu ya Om. Jadi berdirilah tegap,
berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah Om, mungkin ini bisa dijelasin dulu Om. Ini kan susah juga Om. Wah, pakai ikat pinggang, pakai ketopong keselamatan, pakai ini, pakai perisai. Wah, ini gimana nih Om maksudnya nih Om? Jadi itu kita harus mempelajari apa yang paling penting itu. Katanya kan itu zirah iman. Iman itu sebagai perisai untuk bisa memadamkan serangan-serangan yang melemahkan iman itu. Iya. Jadi makin diserang, iman kita harus pegang teguh. Peganglah firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Itu yang paling penting. Ya. Nah, sesudah itu kita bertumbuh. Ya, bertumbuh menjadi seperti Kristus. Itu perlu waktu, perlu proses. Dan itu biasanya mengalami banyak pencobaan, banyak kesusahan, kesulitan. Tapi anugerah Allah itu cukup bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada orang Kristen mengalami pencobaan yang berat, ya kesusahan, itu sedang diproses supaya menjadi kuat, supaya menjadi pemenang, supaya kita bisa menolong orang lain, gitu. Nah ini banyak orang Kristen yang waktu mengalami pencobaan berat jadi lemah imannya. Iya. Dan justru di situ harus kuat imannya karena di situ sedang diproses untuk dipakai oleh Tuhan, gitu, untuk menolong orang lain. Iya Om. Tapi kan banyak juga yang diserang secara baik secara verbal maupun non verbal kalau sekarang Om. Ya di seluruh dunia ya Om, bukan ngomongin Indonesia ini ya Om, tapi di seluruh dunia gitu. Kayaknya banyak, apalagi di zaman digital ini banyak bisa kita lihat Om. Kayaknya kekristenan itu semakin banyak yang nyerang gitu. Dari berbagai pihak, dari berbagai segi ya, dihalang-halangi kehidupannya. Nah, itu gimana Om? Apa yang dilakukan Om sama orang Kristen Om? Jadi orang Kristen itu harus kembali kepada pokok-pokok ajarannya, yaitu pertama soal iman itu. Ya, makanya kalau gereja Kristen itu kan setiap minggu ibadah mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Itu jangan dianggap sepele. Ya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya pencipta langit dan bumi, dan aku percaya kepada Yesus Kristus, ya, dan percaya kepada Roh Kudus. Itu pokok-pokok iman, itu jangan sampai lupa gitu. Tetapi bukan sekedar hafal, tapi dipraktekkan ya, sampai kepada aku percaya kepada ya pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Itu karena kalau kita sampai lupa pengakuan iman kita karena begitu banyaknya pencobaan ya, godaan, nanti kita ini hanya hidup di dunia ini saja untuk apa? Ya makanya itu penting. Ada jaminan pengampunan dosa, dan itu hanya satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan pengampunan dosa, dijamin oleh pengorbanan Tuhan di kayu salib ya. Dan hidup yang kekal itu dijamin oleh kebangkitannya dan oleh Roh Kudus. Nah ini penting juga. Jadi gereja Protestan jangan pikir kita bukan gereja Pentakosta lalu kita mengabaikan ajaran tentang Roh Kudus. Oh iya. Gitu. Nah, cuman ajaran tentang Roh Kudus itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tapi itu penting. Jadi kita percayakan kepada Allah Tritunggal itu ya, Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Putra Yesus itu sebagai penebus dosa ya satu-satunya, dan Allah Roh Kudus itu yang hadir di dalam hati dan kehidupan kita, mewakili Allah Bapa dan mewakili Tuhan Yesus. Nah ini orang Kristen tuh jangan sampai lemah di dalam tiga hal ini: percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan ini, dan percaya kepada Roh Kudus ini. Jadi orang-orang Protestan yang kadang-kadang mengabaikan Roh Kudus, kadang-kadang gitu ya. Tetapi ya sebaliknya juga, mereka yang mengaku gereja yang penuh Roh Kudus tetapi mengabaikan firman Tuhan, itu juga salah gitu ya. Jadi kita tuh jangan terlalu menitik beratkan salah satunya. Jadi makanya gereja ya tiap minggu ya, sebenarnya saya menganjurkan gereja yang Pentakosta pun mencoba mengikrarkan pengakuan 12 pengakuan iman rasuli itu. Oh iya. Saya tahu ada
ada sebagian gereja Pantekosta mengikrarkan pengakuan iman rasuli, tapi jarang. Ya, ada tapi itu bagus. Ya, jadi gereja Protestan yang setiap minggu mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli, tapi kadang-kadang mengabaikan Roh Kudus juga. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi gereja itu jangan berat sebelah ke sana kemari. Fokus apa yang kita ikrarkan 12 pengakuan iman rasuli kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Apakah itu gereja Protestan, apakah gereja Pantekosta? Ya gereja Katolik juga ada yang masih memakai, cuman mereka masih menekankan satunya gereja Katolik yang kudus katanya. Jadi seolah-olah kalau di luar gereja Katolik itu seolah-olah lain lah gitu ya. Nah, tetapi kita percaya gereja itu satu. Ya. Nah, lalu pokok-pokoknya itu ya 12 pengakuan iman itu. Ya. Nah, kalau orang bingung terhadap ajaran Kristen ya, mulai mempelajari perjanjian baru lebih dulu. Perjanjian baru didulukan. Baru kemudian kita belajar perjanjian lama, lalu perjanjian baru lagi. Gitu supaya paham ya Om ya. Nah Om, ini ada juga yang menarik ya, yaitu ada ayat yang di dalam Efesus 6 ini, kenakanlah kasut kerelaan, yaitu memberitakan Injil damai sejahtera. Nah ini juga udah jarang dilakukan kayaknya Om. Makanya antikris lebih kuat nih sekarang gitu, karena kitanya juga yang beritakan Injilnya kayaknya pada kemana ya, kasut kerelaannya hilang kali Om, dicuri. Ya, jadi ada gereja-gereja yang digerakkan ya, dibangun oleh Roh Kudus supaya kita aktif memberitakan Injil ya. Ada juga gereja yang berteriak-teriak Roh Kudus tapi kurang mengabarkan Injil, itu juga kurang bagus juga. Ya, itu kan satu, apakah itu Protestan, apakah itu Pantekosta ya, aliran Pantekosta. Tapi sebenarnya gereja Katolik juga sekarang sudah mengarah kepada seperti gereja Protestan sekarang ini. Jadi kita juga jangan anti, oh itu orang Katolik, wah itu beda dengan kita. Mereka juga sudah mulai mengarah. Karena apa? Karena Roh Kudus itu sedang mempersiapkan gereja bersatu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam kemuliaan. Nah, gitu. Iya Om. Nah ini penting nih Om, mumpung Om juga menyinggungnya ya Om. Jadi penting nih karena di akhir-akhir ini juga kayaknya terjadi pergesekan gitu. Jangan bilang pergesekannya kecil ya Om, nanti ini jadi besar dan akibatnya nanti orang juga yang di luar Kristen atau Katolik akan seneng ngelihatnya, karena Katolik sama Protestan ini bentrokan dulu ya. Tapi tadi Om bilang semuanya itu nanti akan menjadi sama ya Om, jadi bersatu ya. Jangan apalagi Om, jangan karena kamu Katolik, kamu Protestan gitu. Di semua gereja ya, lalu mengarahkan mereka kembali kepada Alkitab, kembali kepada pokok-pokok iman. Nah itu sekarang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus ya, untuk menyiapkan gereja, apakah itu denominasi apa, namanya gereja apa. Tetapi orang-orang pilihan Allah itu sedang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali dalam kemuliaan. Cuman ya tidak semua ya. Apakah dari gereja Katolik, apakah dari gereja Protestan, atau dari gereja aliran Pantekosta ya. Itu kalau pukul rata hanya 50% yang mengikuti gerakan Roh Kudus untuk betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan gitu. Ya, jadi kita juga jangan memupuk fanatik atau apalagi kebencian ya terhadap orang yang berbeda dengan kita. Kita harus belajar terbuka dan menjadi berkat. Ya, apakah kita ada di gereja Protestan atau gereja Pantekosta atau di gereja Katolik? Nah, kita harus kembali kepada firman Tuhan dan jadi berkat. Begitu intisarinya. Itu yang pentingnya aja yang diingat ya. Misalnya itu perisai iman ya, itu setiap hari itu perlu tuh ya, karena kan kita diserang tuh tiap hari. Terus ada lagi tuh yang penting juga tuh, ketopong keselamatan tuh. Jadi jangan lupa kita ini sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan itu oleh karena dunia ini atau oleh karena siksaan. Nah, sebenarnya kalau siksaan tuh jarang yang orang yang gugur. Justru yang gugur itu tawaran dunia. Iya, gitu. Rayuan maut. Jadi
keduniawian, kesenangan dunia, ya sampai tergelincir lah gitu ya. Nah, jadi umat Kristen apalagi sekarang ini ya, kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan, kita harus memperkuat iman, memperkuat kasih, dan memperkuat pengharapan. 3 itu. Iman harus kuat ya untuk sebagai tameng itu ya. Kasih juga harus kuat supaya kita jadi berkat. Pengharapan itu juga harus kuat karena dunia ini sedang melenyap, dunia ini sedang menuju kehancuran. Jadi peganglah pengharapan itu, apapun yang terjadi, pengharapan dalam Kristus, dia akan datang kembali dan mungkin lebih cepat dari perkiraan. Ini kan bukan hanya di satu negara ya, atau hanya di Indonesia gitu, tapi kan di seluruh dunia Om. Begitu hebatnya serangan dari antikris atau satanis ya. Tadi ya Om bilang itu sama aja ya sebetulnya ya mereka itu gitu. Nah, gimana Om kalau memang nanti betul itu terjadi ya? Karena ini kan gelisah nih Om. Orang juga ini jangan-jangan betulan mau kiamat nih sebentar lagi. Tanda-tanda kiamatnya udah banyak nih. Ada gempa yang luar biasa, mau ada tsunami, gunung meletus di mana-mana, sesuai lah gitu. Dan juga susah nih untuk hidup sekarang, harus pakai apa? Kalau mau belanja kan gitu, udah jarang pakai uang ya sekarang, cash gitu. Sampai ada hamba Tuhan yang bilang mungkin kita harus pergi ke gunung sekarang, ke desa aja orang Kristen, bercocok tanam sendiri gitu, nanam buah-buahan sendiri, nanam bumbu-bumbu sendiri gitu. Jadi ya nggak apa-apa katanya, nggak usah beli juga nggak apa-apa gitu. Itu gimana Om kayak gitu Om, tanggapan Om? Itu meskipun ya nanti akan terjadi itu di negara-negara yang sudah maju ininya, sistem elektroniknya atau komputerisasinya ya. Kalau kita yang masih hidup di Indonesia, apalagi yang di pedesaan ya, jangan terlalu khawatir lah gitu. Jadi jalani aja hidup ini, tapi 3 hal yang tidak boleh lepas itu: iman, kasih, dan pengharapan. Itu yang terpenting, iman, kasih, dan pengharapan. Selebihnya itu kan tambahan ya, namanya orang itu kan ada yang tidak puas dengan hal-hal tertentu, itu wajar-wajar saja, tapi jangan lupa itu iman, kasih, dan pengharapan yang sesuai dengan Alkitab. Itu yang paling penting. Nah itu dia. Oke sahabat Alpetra, udah jelas ya walaupun singkat nih pembahasan kita tentang perlengkapan senjata Allah. Kita cukupkan sampai di sini ya. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih jauh penjelasan Om Yan tentang antikris, sudah pernah ada ya di Alpetra Ministry ya, pengajaran dari Om Yan. Baik Om, rupanya karena situasi tidak memungkinkan ya Om, kita akhiri rekaman kita hari ini. Terima kasih Om atas waktunya. Sahabat Alpetra Ministry, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, shalom, maranatha. Maranatha.